Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Sebelumnya, yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia, yaitu Ibu Verina SSMPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Izinkan kami dari kelompok untuk mempresentasikan sebuah analisis nilai moral dalam cerpen Sepasang Orang Mati karya Dadang Arimutomo. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama itu ada saya sendiri sebagai moderator, lalu Haji Bagas Hartanto, lalu yang kedua ada Maria Ulfa, yang ketiga ada Safira Aulia Farhani, yang keempat ada Sonia Aulia Sari, dan yang kelima ada Titi Nopianti. Baik, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sonia. Kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan unsur intrinsik terkait analisis cerpen Sepasang Orang Mati karya Dadang Alimurtono. Yang pertama itu ada tema. Tema dalam cerpen Sepasang Orang Mati berkaitan dengan kehidupan sosial, di mana tokoh utama banyak menceritakan pengalaman serta isu-isu sosial dalam perbincangannya. Beberapa hubungan sosial yang dibahas dalam cerpen ini adalah mengenai penipuan, perselingkuhan, isu politik, dan anak yang durhaka. Selanjutnya, yaitu ada alur. Alur pada cerpen ini adalah alur sorot balik atau flashback. Nah, alur sorot balik atau flashback merupakan tahapan cerita yang dibuat oleh pengarang dengan mendahulukan akhir cerita sebagai pembuka cerita. Sorot balik dalam alur cerita ini terdapat pada saat si tokoh lelaki mengingat atau mengenang masa lalunya bersama tokoh perempuan. Peristiwa tokoh lelaki yang mempunyai sorot balik tentang kenangan bersama tokoh perempuan, yaitu ketika mereka membicarakan mengenai kalung yang dibeli dari seorang lelaki tua seharga 2 juta dan ditipu karena kalung itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kekesalan tokoh perempuan kepada penjual kalung tersebut ditunjukkan dalam cerita ini. Karena kalung tersebut, tokoh perempuan harus mengeluarkan uang yang ia tabung. Selain mempermasalahkan perihal kalung, tokoh laki-laki juga membicarakan masalah masa lalunya dengan sang tokoh perempuan yang ketahuan selingkuh dengan pengakuan sang perempuan bahwa hal itu memang benar. Si tokoh perempuan menyesal dengan apa yang dia lakukan di belakang si tokoh laki-laki. Dan laki-laki ini membenci si tokoh perempuan ini karena perilakunya, namun ia mengurungkan niat untuk menceraikannya karena masih sayang dengan tokoh perempuan. Setelah pembahasan kasus perselingkuhan, mereka berdua teringat dengan anaknya karena tidak peduli dengan keadaan mereka. Karena sudah dihubungi tetap tidak merespon sama sekali. Pada tahap ini, kedua pasangan tersebut saling mencintai karena sama-sama ingat bagaimana mereka dulu sebelum meninggal. Mulai dari perselisihan, perselingkuhan, dan akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka berhasil membesarkan anak-anaknya dengan baik. Kemudian, pelukan mereka masing-masing. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sonia. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh utama di dalam cerpen terdapat dua tokoh utama yang diperankan oleh si perempuan dan si laki-laki. Kedua tokoh tersebut merupakan tokoh penting yang mengatur jalannya cerita dari awal hingga akhir cerita. Untuk tokoh utama laki-laki berperan sebagai suami yang takut pada istri. Pada awal cerita, ditunjukkan bahwa ia merupakan seorang suami yang tidak tegas kepada istrinya untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Walaupun ia mengetahui bahwa istrinya telah melakukan perbuatan yang buruk berulang kali, ia tidak mengekang ataupun menasihati istrinya dan hanya mengamati serta mengawasinya dari kejauhan melalui perantara detektif swasta. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Kutipan di atas juga membuktikan bahwa tokoh utama laki-laki merupakan seorang suami yang baik. Ia tidak mengekang istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Ia tetap memaafkan dan menerima istrinya. Ia juga membatalkan niat untuk menceraikan istrinya hanya karena ia tahu bahwa istrinya sudah tidak berhubungan dengan Usman Alimi. Hal itu merupakan bukti bahwa ia merupakan seorang yang sabar dan pemaaf. Lalu kita lanjut ke tokoh perempuan. Tokoh utama si perempuan memiliki sikap mudah putus asa dan mudah marah. Namun, ia memiliki hati yang pemaaf dan tetap mencintai suami dan anak-anaknya. Di dalam cerita, juga diketahui bahwa ia sering melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan menyimpang. Ia telah mencerminkan seorang istri yang tidak baik karena telah mengabaikan peran si lelaki sebagai suaminya dengan tidur dengan lelaki lain. Namun, ia juga memberitahu suaminya dan meminta maaf atas perbuatannya. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut.
Di samping perannya sebagai seorang istri yang buruk, ia merupakan seorang ibu yang kuat. Ia bahkan tetap menerima dan memaafkan anak-anaknya yang sudah melupakan dan mengabaikannya. Berbeda dengan suaminya, ia beranggapan bahwa dirinya dan suaminya telah berhasil mendidik anak-anaknya hingga mereka hidup bahagia dengan keluarganya masing-masing. Lalu ada tokoh tambahan. Terdapat tokoh tambahan dalam cerita ini, yaitu Usman Alimi dan anak-anaknya. Dan di dalam cerita, tokoh tambahan tersebut hanya dimunculkan beberapa kali untuk menghidupkan jalan cerita dari tokoh utama. Untuk karakter atau tokoh Usman Alimi ini, ia merupakan tokoh tambahan yang pertama kali disebutkan oleh tokoh utama laki-laki. Ia merupakan teman tidur tokoh utama perempuan ketika sedang mabuk. Di dalam cerita, jadi digambarkan secara detail mengenai rupa dan karakter Usman ini. Hal ini nampak pada kutipan berikut. Lalu, selanjutnya ada tokoh tambahan yaitu adalah anak-anak. Dalam cerita, kedua tokoh utama berperan beberapa kali melakukan percakapan mengenai anak-anaknya. Percakapan tersebut menceritakan tentang sikap anak-anaknya yang mengabaikan mereka. Hal ini dibuktikan pada kutipan berikut. Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara kedua tokoh utama dengan anak-anaknya tidak berjalan dengan baik. Anak-anaknya memiliki sikap dan perilaku yang acuh kepada orang tuanya. Mereka bahkan seringkali mengabaikan panggilan telepon dari orang tuanya. Sekian penyampaian materi tokoh dan pentokohan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah latar. Latar dalam cerita sepasang orang mati ini terbagi menjadi latar tempat dan latar waktu. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat dalam cerpen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat tidur. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Dalam hal ini, tempat tidur bisa diartikan sebagai tempat untuk beristirahat. Lalu, selanjutnya ada rumah. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Dalam hal ini, kata rumah diartikan sebagai penjelas dari kata pintu. Lalu, selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu dalam cerpen Sepasang Orang Mati karya Dadang Ari Murtono ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, seminggu. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Dalam hal ini, kata seminggu menunjukkan waktu lamanya ketika tokoh perempuan tidak mau disentuh oleh tokoh laki-laki. Yang kedua ada 5 hari. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Dalam hal ini, 5 hari menunjukkan waktu. Lalu ada bertahun-tahun. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Lalu ada hari ini. Dalam hal ini, kata hari ini menunjukkan waktu yang terjadi ketika mereka membicarakan hal itu. Selanjutnya ada sekarang. Dalam kutipan tersebut dijelaskan ketika tokoh laki-laki berbicara kepada tokoh perempuan bahwa sekarang mereka akan tetap bersama meskipun mereka sudah mati. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai latar waktu dan latar tempat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudari Titin Novianti atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Safira. Kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen Sepasang Orang Mati karya Dadang Ari Murtono menggunakan sudut pandang orang ketiga Dia Maha Tahu. Karena pada cerpen tersebut, pengarang menggunakan kata si lelaki dan si perempuan untuk menyebutkan tokoh. Dalam sudut pandang ini, cerita dikisahkan dari sudut pandang dia, namun pengarang dapat menceritakan kejadian-kejadian yang menyangkut tokoh si lelaki dan si perempuan tersebut. Pengarang mengetahui segalanya karena ia bersifat maha tahu. Pengarang mengetahui berbagai hal tentang tokoh, peristiwa, dan tindakan. Pengarang bebas menceritakan apa saja dalam jangkauan waktu dan tempat cerita, berpindah-pindah dari tokoh si lelaki ke tokoh si perempuan. Lalu selanjutnya penjelasan mengenai bahasa. Penulis dalam cerpen ini tidak menggunakan banyak varian bahasa. Teks cerita lebih berfokus pada penceritaan dan kisah yang dialami tokoh. Meski begitu, terdapat beberapa majas yang ditemukan dalam teks cerpen Sepasang Orang Mati. Misalnya pada kalimat seperti sudah bertahun-tahun. Kutipan tersebut menunjukkan adanya majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu hal secara berlebihan, bahkan terkesan tidak masuk akal. Selanjutnya pada kutipan, si perempuan tampak kesal, wajahnya merengut, dan ia meremas-remas tangan sendiri. Lelaki tua terkutuk itu, gerutunya. Ia menipuku.
Pada penggalan cerpen tersebut menunjukkan adanya majas sarkasme. Majas sarkasme merupakan salah satu majas sindiran yang bersifat kasar. Lalu pada kutipan berikut menunjukkan adanya majas sarkasme. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Safira atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya ada pembahasan tentang amanat yang akan disampaikan oleh Saudari Ulfa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang amanat. Pesan moral yang dapat diambil dari cerpen Sepasang Orang Mati ini yaitu dalam rumah tangga kita tidak boleh berbohong satu sama lain, karena itu akan menyakiti salah seorang dari keduanya. Jangan mudah percaya dengan orang karena kita tidak pernah tahu maksud dan tujuan orang tersebut. Jangan pernah durhaka kepada orang tua. Kita sebagai anak sudah sepatutnya harus berbakti kepada kedua orang tua. Seburuk apapun perlakuan orang tua terhadap kita, tidak boleh membalasnya karena tetaplah orang tua yang patut dihormati. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maria Ulfa. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang beberapa moral yang ada dalam sebuah cerpen Sepasang Orang Mati karya Dadang Arimurtono. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Sonia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait tentang penipuan. Dalam cerpen ini terdapat satu masalah sosial yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu penipuan. Akhir-akhir ini sedang marak kasus-kasus penipuan yang terungkap, baik di televisi maupun media sosial. Penipuan yang terjadi beragam bentuknya. Untuk itu, waspada terhadap pembelian barang perlu diperhatikan dan diberi edukasi lagi agar meminimalisir terjadinya penipuan dalam jual beli. Berikut kutipannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Sonia. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan moral selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maria Ulfa. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perselingkuhan. Perselingkuhan dalam cerpen ini dilakukan oleh pihak si perempuan. Berbeda dengan penggalan pertama, kali ini masalah sosial yang dimaksudkan adalah mengenai perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu contoh krisis moral dalam berumah tangga, perbuatan mabuk-mabukan sampai pada berzina yang dilakukan secara berulang kali oleh si perempuan, menjadi salah satu alasan tidak harmonisnya kekeluargaan. Akan tetapi, sikap si lelaki sebagai suami yang memaafkan sang istri walaupun ia sudah mengetahui perbuatan istrinya tersebut merupakan sebuah gambaran mengenai usaha yang dilakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut contoh kutipan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maria Ulfa yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita akan membahas moral selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Safira. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketidakpedulian sang anak atau anak yang durhaka. Di dalam cerpen terdapat beberapa percakapan yang menggambarkan perilaku ketidakpedulian seorang anak kepada orang tua. Perbuatan anak-anaknya kepada tokoh si lelaki dan si perempuan disebabkan oleh hilangnya moral pada diri mereka. Sepatutnya seorang anak yang sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga, mesti harus bersikap peduli kepada orang tua sebagai bentuk belas kasih sayang karena sudah merawat, mendidik, dan membesarkannya. Peristiwa yang diceritakan di dalam cerpen sungguh membuat pilu pembaca atas derita yang dialami oleh kedua tokoh utama di atas. Meskipun tokoh utama perempuan selalu meyakinkan si lelaki bahwa ia tidak keberatan anak-anaknya tidak datang dan ia yakin bahwa anak-anaknya sudah bahagia dengan keluarganya masing-masing, pembaca turut merasakan kesedihannya. Pembaca tidak membayangkan betapa pedihnya menaruh harapan orang tua kepada anak-anaknya dan betapa dalamnya kerinduan mereka yang tak kunjung terbalaskan. Hal ini dapat dibuktikan pada penggalan cerita berikut. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan moral kehidupan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang isu politik. Selain permasalahan di atas, pengarang secara langsung menyampaikan sindiran kepada politik pemerintah yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Percakapan tersebut juga secara tidak langsung mengingatkan kepada pembaca untuk berhati-hati dalam berkata dan berbicara. Masyarakat tidak boleh semena-mena
membenci orang yang berkuasa, atau akan berakhir di penjara. Hal ini dapat dibuktikan pada penggalan atau pada kutipan teks sebagai berikut. Baik, sekian pembahasan dari isu politik. Selanjutnya akan ada penjelasan moral kehidupan yang akan disampaikan oleh Saudari Titin Novianti kepadanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesetiaan. Selain kebejatan moral yang ditemukan dalam cerita, peneliti juga menemukan moral yang baik, yaitu kesetiaan pasangan suami istri yang dimana si lelaki tetap memaafkan si perempuan, yang sudah memiliki banyak sekali kesalahan yang membuat hatinya sakit. Namun si lelaki tetap sabar dan ikhlas menerima untuk memaafkannya dan tidak menceraikannya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, presentasi ini saya tutup. Kami dari kelompok 7 juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.